Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berliterasi digital dengan blogger, mendokumentasikan apa yang kita baca, apa yang kita pelajari, dan apa yang kita praktekkan, kemudian diunggah ke blog dan didokumentasikan berupa video di YouTube. Mengganti template blog agar akun AdSense tidak kesuspend atau ke-banned. Bagaimana caranya? Teman-teman semua, entah alasannya apa, kita itu harus ganti template. Mungkin template yang sekarang kita pakai itu kurang responsif, loading page-nya lambat, kemudian karena mungkin kita lagi belajar coding gitu ya, ada tugas dari bapak atau ibu guru untuk belajar membuat CSS blog ataupun membuat theme blog. Kemudian ada peringatan atau notif dari Google Search Console bahwa di Search Console itu telah mengidentifikasi bahwa situs terpengaruh oleh 3 kepergunaan seluler masalah. Itu ya. Yang pertama itu teks terlalu kecil untuk dibaca, elemen yang dapat diklik terlalu dekatan satu sama lain, area pandang tidak disetel sesuai lebar perangkat. Tapi teman-teman semua, jika kita itu pengen mengganti template blog, yang perlu diingat itu ya, jika blog kita itu sudah terhubung dengan Google AdSense, salah-salah malah akun AdSense kita itu ke suspend ataupun ke banned ya. Yang pernah saya alami juga seperti itu, ke suspend 30 hari. Terus bagaimana jika kita akan ganti template agar akun AdSense kita aman? Yang jelas, jika kita itu pengen mengganti template agar akun AdSense kita itu aman, ya ini sekedar saran saja gitu ya. Jadi saat pertama kali kita itu membuat blog gitu ya, belum pernah didaftarkan monetisasi Google AdSense, pastikan tema pada blog kita itu sudah benar-benar yang responsif, yang mobile user friendly gitu ya. Karena salah satu faktor agar blog kita itu banyak pengunjung, yaitu blog kita itu mudah ditelusuri oleh mesin pencari. Nah, kemudian yang kedua, jika ternyata setelah blog kita itu sudah dapat menampilkan iklan ataupun terhubung dengan AdSense dan kita harus mengganti template karena ada peringatan notif mail seperti ini gitu ya, karena terkait dengan Search Console ya, terdapat 3 kebergunaan seluler bermasalah. Jika kita akan ganti template, pertimbangkan dulu dengan adanya notif seperti itu, apakah kita itu harus mengganti template atau cukup kita itu memperbaiki gitu ya, memperbaiki kode-kode HTML-nya. Misalnya memperbaiki kenapa tag terlalu kecil untuk dibaca gitu ya, terkait dengan tingkat keterbacaan. Kemudian elemen yang dapat diklik terlalu berdekatan satu sama lain, mungkin misalnya antara gambar, video, kemudian ada tag gambar itu ya, kemungkinan itu. Kemudian area pandang tidak disetel sesuai lebar perangkat. Maksudnya apa? Jadi itu tidak responsif, jadi gambarnya tidak menyesuaikan ataupun tidak menyesuaikan lebar dari perangkat ataupun seluler gitu ya, makanya tidak responsif.
Tetapi teman-teman semua, jika kita itu pengen mengganti ataupun cukup memperbaiki kode HTML-nya, ya syaratnya kita harus bisa coding gitu ya. Nah, itu kan ya lumayan berat itu ya kalau kita tidak bisa HTML ataupun tidak bisa memahami pemrograman HTML. Misalnya kita pengen mengganti ukuran tag, kemudian jarak antara paragraf satu ke paragraf berikutnya. Nah, kalau kita tidak bisa script HTML, itu juga kesulitan. Saran saya teman-teman semua, jika kita itu pengen benar-benar mengganti template blog, hati-hati yang jelas. Yang pertama, ya kita ini ya masuk ke halaman Blogger gitu ya. Kemudian pilih menu, kemudian pilih tema. Nah, di sini ada ya, ada cadangkan, pulihkan, beralih ke tema klasik, generasi pertama, edit HTML ataupun setelan seluler. Nah, yang pertama, teman-teman harus cadangkan terlebih dahulu template yang sudah dihubungkan dengan Google AdSense. Jangan sampai kita lupa mencadangkan ya, takutnya nanti saat kita pengen menerapkan template baru ternyata error, nah itu malah beresiko gitu ya. Jadi yang pertama, kita harus backup ataupun cadangkan template yang sedang kita pakai. Kemudian yang kedua, kita harus mengcopy ataupun membackup ya, membackup kode verifikasi seperti ID penayang seperti ini ya, ID pemenayang yang ada di Blogger itu ya, yang pub, main dan seterusnya itu ya. Nah, itu silahkan di backup. Atau lebih mudahnya teman-teman copy dari them itu ya, kemudian cari edit HTML itu ya, kemudian cari script kaitannya dengan kode AdSense, kemudian kode unit iklan AdSense. Karena apa? Itu penting. Jadi sebelum kita memilih ataupun mengganti template baru, nah pastikan ini udah di backup kode ini, kemudian diletakkan di template yang baru ya. Itu pastikan seperti itu. Jadi kode unit AdSense, kemudian kode ID penayangan, kemudian kode unit iklan AdSense sebisa mungkin di copy terlebih dahulu. Kemudian teman-teman semua, sebelum teman-teman memilih ataupun mengubah template blog yang akan kita pasang ke blog kita, nah pastikan kode AdSense, kemudian ID penayang, kemudian kode unit iklan otomatis itu letakkan ya, letakkan ataupun pastekan di antara head. Seperti di video yang sebelumnya bagaimana cara meletakkan kode AdSense, kemudian unit iklan otomatis dan ID penayang, silahkan dilihat di video sebelumnya. Agar apa? Agar kita tidak salah ya, tidak salah menempatkan kode HTML yang berakibat nanti template yang kita akan pakai itu terjadi error ataupun kesalahan yang berakibat yaitu tadi takutnya kesuspend 30 hari atau paling parahnya akun AdSense kita akan ke banet gitu ya. Kemudian yang jadi pertanyaan teman-teman semua, apakah kita harus ganti template itu ya? Kalau kita udah tahu seperti itu beresiko gitu ya. Ini terkait dengan masalah penelusuran. Nah, jika kita misalnya yang penting biarkan dulu aja lah ya, kaitannya dengan penelusuran. Itu ya itu juga tidak masalah gitu ya. Karena itu kan kaitannya dengan apa ya? Blog kita tidak dapat ditelusuri oleh mesin pencari. Jadi kurang lebih itu teman-teman semua pengalaman saya saat terjadi masalah di Google Search Console terkait dengan penelusuran di mesin pencari, bahwa ada masalah terkait dengan kebergunaan seluler gitu ya. Jadi silahkan jika ada pengalaman dari teman-teman lainnya, teman-teman blogger pemula lainnya,
bisa saling sharing pengalaman agar blog kita itu banyak pengunjungnya, kemudian juga dapat ditelusuri oleh mesin pencari gitu ya, dan blog kita tetap dapat menampilkan iklan, terutama akun AdSense kita aman gitu ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi digital. Sehat selalu.